Ini karena kakak Kritong tadi PUP alias boker, jadi ayahnya aja. Nah tadi kakak Kritong mau bikin akuarium cupang ke tempatnya Om Buyung. Nah sekarang udah sampai nih di tempatnya Om Buyung, namanya Sanggar Aquascape Bintaro. Cari-cari cupang atau perlengkapan cupang atau akuarium cupang yang model-model seperti ini banyak di sini. Jadi di sini Om Buyung welcome lah, dan harganya ya disesuaikan lah ya Pak Buyung ya. Jadi banyak kok yang teman adik-adik kesini untuk beli semua perlengkapan di sini untuk akuarium ya, untuk kebutuhan akuarium ya Pak Buyung ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan ngobrol dengan Om Buyung. Nah, Pak Buyung, ya, ini kan mau bikin akuarium cupang karena untuk sekarang kan lagi apa itu ya? Booming Ngetren tentang cupang viral. Nah, kira-kira menurut Pak Buyung tuh yang bagus kayak gimana sih akuarium untuk cupang, dimensi, terus kan ada itu yang namanya aquascape. Ya. Terus gimana yang cocok untuk cupang ini sendiri? Jadi ceritanya nih mau bikin tempat cupang, tapi di aquascape gitu. Iya, benar. Nah, sebenarnya gampang sih. Sebenarnya paling gampang itu ya buat tempat cupang. Iya. Nah, karena nggak terlalu banyak ikan, nggak terlalu ganggu tanamannya nanti. Untuk ukuran sendiri bisa disesuaikan, nanti bisa semacam ekosistem alami dia. Jadi nggak perlu filter pun bisa, karena nanti untuk ganti airnya atau water change itu bisa manual, bisa pakai gayung aja, nggak usah pakai mesin jadi. Jadi itu cukup ganti sedikit, yang penting ada yang diganti per seminggu sekali atau seminggu 3 kali itu bisa. Seminggu itu ya? Iya. Sekali. Misalnya akuariumnya ukuran bisa cupang berapa? Misalnya 15 kali 20 atau 20 kali 20. Iya. Kita buang aja 1 gelas. Terus kita isi lagi segelas sampai penuh ya. Pokoknya ada yang dibuang tiap hari, itu udah cukup sebenarnya. Oh itu ya? Iya. Kalau seumpamanya kan itu emang standar cupang kan minimal, yang kata Pak Buyung kan 20. Ya. Gimana kalau seumpama medianya itu kita bikin lebih ceper? Kan kata Pak Buyung, cupang itu nggak butuh mesin nih, nggak butuh filter. Ya. Dibiarin aja hidup ya kan? Betul. Di botol aja hidup dia. Nah, kalau seumpamanya medianya itu kita perkecil tapi kita lebarin, ada pengaruhnya nggak sama si cupang ini? Untuk tinggi atau ceper gitu ya, untuk luasannya sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang penting kita ikutin. Biasanya habitat cupang itu dia ada akar-akar ya di rawa-rawa. Iya. Itu jadi bisa kita tambah tanamannya di atas itu tanaman apung. Apa-apa gitu? Ya apu-apu atau bisa hidrokotil kalau untuk aquascape. Jadi di antara ada tempat sarang ya, tempat sarang. Nah, cupang itu emang dia kebiasaannya sembunyi di semak, kalau di sawah-sawah, di rawa-rawa. Nah itu kita bisa bikin itu hidrokotil. Nanti kita bikin contohnya lah ya. Jadi dia nggak apa ya, untuk kemungkinan loncat karena terlalu ceper itu bisa bisa dikurangin, diminimalisir lah ya. Iya. Oh gitu. Kalau untuk khawatir loncat ya beberapa ikan di akuarium yang airnya kecil ada kemungkinan loncat juga sih. Iya, wajar lah, wajar. Makanya kita minimalisir dengan tanaman ambang itu biar dia sembunyi. Ya benar. Emang terlalu polos apa sih? Cupang kalau loncat ya dasar cupang. Kalau mau nggak loncat mungkin cupang-cupangan ya kan? Iya, cupang plastik. Iya, Bisa. cupang plastik bisa. Cupang Nah, plastik. kalau ini namanya apa Pak Buyung? Ini kita bilangnya terrarium. Terrarium. Iya, terrarium. Dia terrarium biasanya tempatnya wadahnya pot, ceper, bisa disebut juga terakota. Biasanya potnya dari gerabah. Oh, iya. Dia nggak ada genangan air karena tanamannya lembab, semacam pot. Jadi ya, tapi kita bikin ekosistem di situ untuk mengurangi penguapan dari media. Biasanya kita pakai lumut, moss lah ya. moss. Jadi tanaman-tanaman gunung
Terus ini apa bedanya nih kalau terarium sama ada kan apa ya dibilang paludarium? Paludarium. Nah, paludarium itu sebenarnya kalau lebih luasnya sih sebenarnya wadah ya, sama seperti akuarium dan rium-rium lainnya itu. Oh. Kalau paludarium biasanya ada sirkulasi. Ya. Nah, mesin, nah itu ada sirkulasi. Oh, iya. Minimal sih itu perbedaan paling menonjolnya itu. Antara tera. Paludarium pasti ada mesinnya. Oh. Karena butuh filter sirkulasi. Oh gitu. Berarti kalau seumpama contohnya aquascape berarti jelas bisa buat cupang. Cupang itu jelas. Jelas. Nah, jelas. Kalau terarium kayak gini apakah bisa untuk dibikin cupang? Soalnya kan kalau saya lihat ini full. Ah, betul. Jadi ya kita kondisikan lagi. Iya. Jadi akhirnya semi palut, semi terarium. Tuh, gimana tuh? Untuk penjelasan akuarium ekosistem ini sendiri sebenarnya kan banyak. Kan ya vivarium. Semua itu jadi vivarium ya. Iya, vivarium. Ekosistem buatan di dalam wadah. Iya. Nah, itulah jadi terarium, jadi akuarium, jadi aquascape. Ya, kalau kita mau bikin tempat cupang dari akuarium ceper, pengen bikin terarium tapi ada ikannya, bisa. Kita tinggal kasih aja. Kita kasih apa ya? Tempat ya. Nggak usah di fullin tempat ininya. Dicowak itu. Medianya ya dicowak aja, semacam bikin paludarium, tapi kita nggak pakai mesin, itu bisa karena buat cupang. Nggak terlalu apa. Kalau ikan aquascape mungkin harus agak banyak karena ada udang di situ, ada segala macam. Jadi airnya cepet keruh. Iya. Nah, kalau untuk cupang kan cuma 1 ekor atau 2 ekor itu aman. Oh. Bisa tetap bening. Oh gitu. Jadi nggak cepet butek. Nggak banyak kotoran nih keluarin dari ikan cupang. Kalau cupangnya 100 pasti banyak juga kan Pak Yu? Kalau cupang, misalnya cupangnya mau 100, mendingan kita jualan cupang, nggak usah ya. Oh gitu. Oke. Kita jual aja lumayan harga cupang sekarang. Lumayan ya. Betul. Jadi, nah ini tadi kan anak saya kan mau bikin akuarium cupang, nah, ya kan? Nah, saya itu biasa lihat kan itu cupang pakai kalau di aquascape biotop lah, kayak air black water itu loh. Betul, biotop. Yang apa itu ketapang. Ketapang, black water. Nah, black water. Sedangkan nanti mungkin saya akan pesannya yang semi tera, semi palut. Nah, kalau kata Pak Buyung tanamannya yang penting lembab. Iya. Apakah ngaruh nggak kalau di bawahnya ini kita cowak terus kita kasih air cupang untuk tanaman itu sendiri loh? Untuk tanaman nggak berpengaruh ya, soalnya yang malah di situ kan banyak ada media, udah terfilter sendiri. Bahkan ya nggak perlu air ketapang itu sendiri. Nanti kalau mau misalnya pH turun atau pH naik, ya tinggal dikondisiin sama medianya. Kita kan biasanya media tanamnya ini kan nggak jauh dari kokopit, ikan bakar, sama clay, laterit, atau tanah. Jadi udah bisa gantiin si air ketapang itu. Oh gitu. Iya. Terus kalau misalnya dihubungin sama biotop itu sendiri sebenarnya habitat alami hewan yang ada di biotop itu. Jadi misalnya kita piara ikan gabus. Iya, gabus itu di sawah itu kayak gimana dia hidupnya. Oh gitu. Sebenarnya itu untuk biotop. Jadi nggak bisa kayak wadah mirip akuarium, kasih kayu, kasih tanaman aquascape terus kita kasihkan diskus misalnya. Tapi misalnya ditaruh tanamannya apa? Anubias mungkin. Anubias, ya. Kayaknya nggak masuk karena di habitat diskus itu, kalau diskus itu sendiri kayaknya di Amazon ya. Iya, kayak rawa-rawa gitu. Sedangkan anubias itu di Afrika. Jadi bukan biotop, diskus. Berarti kalau diskus mungkin nanti aja ya bahas diskus ya. Kita kan bahas cupang ini. Iya, nah, kalau di cupang itu biotop cupang ya nggak ada pasir, mereka lumpur sama rumput. Rumputnya pakai hidrokotil masih bisa karena di sawah-sawah banyak hidrokotil, di Asia ini masih banyak. Iya. Ada kemungkinan ada rumput ada. Ya kalau buce
Ya bisa juga cupang Kalimantan mungkin tapi isinya. Oh, berarti kayak yang dibilang beta cupang Wild beta, alam. cupang alam. Iya. Cukup rumput, Hah? taruh, nah itu biotok. Oh, oke. Jadi kalau seumpama pada intinya itu cupang itu tanpa apapun dia bisa hidup ya? Ya di akuarium itu Heeh. tanpa mesin maksudnya. Ya. Jadi kalau di dalam aquascape, karena saya pernah baca mungkin apa Diana Wallstadt gitu ya, yang tanpa apa-apa gitu gimana? Itu misalnya, ya itu paling ya nanti di Tera ini atau di akuarium ceper untuk cupang ini ya semacam teori Diana Wallstadt yang kita pakai. Dari Diana Wallstadt itu ya. Tapi nggak ngaruh ya. Ini kan kata Pak Buyung kan medianya tetap kita pakai kayak gravel ini apa ini? Itu ada Kumis sih lah ya. Ya, rumah bakteri. Rumah bakteri ya, kita sebutnya rumah bakteri, terus pasir dan bla 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 Ya. itu sendiri. Kira-kira kalau seumpama dalam pengerjaannya apa nggak rontok ini kalau dikasih air? Kalau untuk itu sendiri kan apa ya? Dia nggak langsung batu atau pasir ya. Itu tetap kita jaga, nanti kita bikin. Misalnya takut longsor, Ya. kita tambah batu aja, batu. Kumis, harus isi pasir, isi tanah, clay itu, laterit itu atau soil, baru sekam bakar tanah merah sama kokopit, udah cukup. Oh gitu. Jadi nggak pasir kita coba, ya udah pasti buyar, pasti longsor, Longsor ya. pasti longsor. Berarti nanti Dikondisikan. itu Ya. mungkin itulah kelebihan Pak Buyung ya kan, karena Pak Buyung ini orang lama di dalam dunia air ini. Udah lama banget gitu. Udah lama kelihatan dari wajah, udah lama. Jadi kayak gimana? Nah, terus yang saya tanyakan tadi ini kan kita akan bikin palut semi terrarium. Ya, Palut semi terrarium ya Pak Buyung ya. bisa apalah itu. Apa itu namanya? Lebih kita bikin terrarium, Heeh. agak maksa ke palut. Heeh. Nah, Masih nyambung sih sebenarnya. tadi itu nanti kita bikin semua tanamannya tanaman darat dong. Tanamannya enggak. Jadi Gimana? tanaman darat itu mungkin bisa. Nah, Tapi sebagian besar ini kita pakai memang tanaman teman lembab ya. Bukan tanaman air juga. Tapi ada beberapa tanaman aquascape. Nah, itu bisa. Cuman udah di tanaman emmers lah. Tanaman emmers seperti Iya, iya. Cea, Monte bisa, Airbrush bisa. Moss pun bisa. Hampir semua tanaman aquascape bisa kita pakai buat palut dan terrarium ini. Di saat kondisinya masih darat. Masih darat. Tapi kalau seumpamanya kondisi tanaman yang udah Air air gimana? bisa. Bisa Proses lagi. proses lagi toh. Iya, nanti adaptasi lagi, tumbuh daun baru lagi. Beda nanti bentuknya. Form bentuk daunnya nanti berbeda di dalam air sama di atas air. Oh gitu. Nah, sedangkan untuk di aquascape sendiri kan ada yang namanya butuh pencahayaan ya, lampu lah ya. Nah, Kalau ini nanti yang kita bikin untuk cupang, kira-kira masih butuh lampu apa enggak? jadi kalau untuk makhluk hidup itu cahaya itu penting, perlu. Semua, mau hewan, mau tumbuhan. Nggak ada aliran, nggak ada angin, itu nggak bakal apa ya, nggak bakal tahan lama. Oh gitu. Kalau kita pernah lihat orang-orang di rumah-rumah itu bikin taman di dalam dalam indoor, Iya. banyak yang kering, tumbuhnya kurang bagus. Ya, bisa jadi salah satu faktor itu kurang cahayanya, kurang anginnya, kurang nutrisi udah pasti, air udah pasti mereka bisa. Oh gitu. Jadi antara sirkulasi udara sama cahaya itu penting. Penting ya. Iya, untuk tanaman tera ini Oke. atau palut. Pokoknya semi palut dan terrarium ini Iya. berarti Cahaya. yang dibutuhkan juga cahaya. Yang pertama cahaya. Terus sirkulasi udara. Iya. Terus kalau seumpama nih untuk penempatan sendiri mau di yang bagus nih outdoor atau indoor? Lebih bagus sih dia di teras. Kalau indoor deket jendela, deket ya yang ada sirkulasi udaranya. Gitu. Ya minimal ruangannya agak luas. Heeh. Ya, agak luas dia.
Nah ini kan kayaknya Pak Buyung udah ada medianya tuh. Ya. Nah ini media akuarium sendiri, bisa dilihat Pak Buyung. Nah ini kan nanti kita pakai akuarium ini untuk cupang. Emang kalau dilihat itu mungkin lebih ceper, slim lah ya. Lebih cebol dibandingkan akuarium cupang biasanya yang biasanya ukuran 15 atau 20 cm. Nah dengan media seperti ini kira-kira apa ya kalau aku bilang Untuk asupan cupang. oksigen ya, Iya. oksigen dalam airnya dia apa Betul. cukup? Jadi enggak. Jadi bayang kita tuh enggak seperti aerasi di akuarium. Jadi agitasi di permukaan terai itu nanti udah bisa buat suplai oksigen di dalam media. Oh gitu. Nah, makanya kita taruh di sini ada kumis atau bakteri, sama sih layer-layernya untuk media aquascape atau paludarium ini. Mereka harus ada nitrifikasi, bakteri di situ jalan, baru tanaman atau akar bisa mulai bertumbuh. Oh gitu. Nah, semua udah kita bahas. Nah, kalau pasti ada yang nanya nih masalah harga nih ya kan? Ya nggak apa-apa belak-belakan aja di sini ya kan? Karena ini kan salah satu nilai seni. Jadi seni itu ada yang bilang seni itu nggak ada harga dan harga nggak ada seni. Ya kan karena nggak ada patokan. Suka beli, nggak suka ya udah biarin aja. Karena kalau emas emang ada mungkin patokan segramnya harga sekian. Nah untuk nilai seni ini sendiri pun pasti bervariasi dong. Iya, karena bahannya pun banyak dijual. Banyak dijual. Bebas. Tapi nggak bisa lah kita seumpamanya kayu kalau aja. seni kayu ini kok jadinya sih kan nggak bisa seperti itu. Ini kan nilai seni. Nah kalau di sini di tempatnya Pak Buyung sendiri di Sanggar Aquascape Bintaro ini mulai harga berapa? Nah kita bikin untuk palut ini kan biasanya ukuran 20 cm Segini? 30 cm ya. Ada untuk terrarium karena ini nyesuaiin ruangan biasanya dalam kamar atau di meja kantor. Ya kita ukurannya kecil-kecil lah. Harganya range harganya kita dari 500.000 1,5 juta itu bisa. Atau ada budget. Sesuai budget ya. Sesuai budget nanti coba kita hitung kalau apa ya. Kalau masuk kita bikin. Kalau enggak ya kita negosiasi lagi gimana caranya. Atau ada bahan dari rumah, sudah punya bahan sendiri, tanaman sendiri. Kita bisa bantu sih. Oh, bisa bantu fleksibel. ke sini ya, ke Sanggar Aquascape Bintaro langsung aja ya. Tapi ya tetap biarpun dibantu namanya jiwa seni seseorang memang harus dihargain lah ya. Iya, betul. Setiap keringat itu pasti harus ada harga ya. Iya, bukan kesini cuma bawa tahu-tahu minta tolong terus udah makasih. Besok-besok ya kalau kesini tutup pintu aja gitu. Digembok terpagernya bisa dilelas. Nggak bisa kayak gitu. Nilai seni kan emang harganya itu nggak bisa ditentukan. Jadi memang mulai harga 500 sampai 1,5 juta dengan ukuran 20 cm dan seterusnya. Tapi itu pun masih bisa dinipu. Iya. Sesuai budget bahannya kita sesuaiin. Kita kondisiin. Mau pakai lumut atau tanaman ini kan harganya variatif mulai dari 5.000 sampai 200.000 ada. Iya. Jadi makanya kalau di total nggak bisa totalan harga ini sebenarnya ini di pinggir jalan harga sekian nih. Bisa dong kayak gitu kan seni. Iya betul. Tapi emang kalau seumpama bikin di rumah mungkin ada teman-teman yang mau bikin di rumah bahannya emang bisa kita ya? sediain di sini. Ada di kalau sini semua ya? Kalau bikin di rumah kita punya ada starter kitnya lah. Ada akuarium, alat-alatnya, bahan-bahannya. Oh gitu. Kita udah sediain di sini banyak. Kalau mau bikin di sini kan lebih lengkap, jadi nggak bingung takut kekurangan bahan atau kelebihan. Jadi bisa pas. Butuh apa di sini tinggal ambil, nanti tinggal di itu. Iya benar sih. Pulang tinggal ke kasir. Iya benar. Ada kasirnya. Nah nggak kelebihan barang, nggak ada yang mubazir. Jangan sampai nggak ke kasir ya kan? Digembok. Langsung ke sana. Jangan sampai gitu. Nah kalau untuk tanaman ini sendiri katanya Pak Buyung butuh lembab. Berarti hanya butuh air aja. Apa emang butuh pupuk? Pupuknya pupuk darat atau pupuk yang biasa untuk aquascape itu? Untuk pupuk ya, ini kan
rata-rata kebanyakan tanaman hutan ya. Mm-mm. Untuk dipupukin nggak ini juga sih, nggak terlalu suggest ke situ, nggak terlalu apa ya, menyarankan untuk dipupuk ya. Mm-mm. Karena bahan-bahan sendirinya itu udah cukup untuk nutrisi dia. Tapi kalau misalnya mau ada pemupukan ya nggak apa-apa, paling pupuk slow release paling. Kalau misalnya kita ke toko pupuk, Iya. bisa pakai Dekastar atau apa itu, ya paling aman pupuk aquascape. Oh gitu. Paling aman Pupuk tuh. hidroponik bisa, tapi lebih ke pupuk aquascape. Untuk tanaman darat ya paling kita pakai osmocot, paling aman tuh pakai sedikit Sedikit aja. aja. Perbandingan kayak gimana? Dari misalnya ini cukup beberapa butir, paling 10-20 butir udah cukup. Jadi Apa- hampir nggak perlu pupuk lagi karena bahannya sendiri udah apa ya, udah cukup buat ya. Oh gitu. Kalau seumpama nih pakai pupuk darat kayak gitu, terus kita siram dia kan, Ya, otomatis itu air kan ngeresep nih kemana-mana. Apakah nggak pengaruh untuk ikan itu sendiri? Karena kan kita kalau ngomongin ekosistem nggak bisa ngelihat satu hal loh, harus betul. hal lain Nah. juga. untuk pemakaian spray itu sendiri Hmm. itu sih nggak terlalu rekomen ya. Spray kita cuma pakai air aja. Iya. Dia mau pakai air RO atau apa itu lebih bagus ya. Hmm. Tapi sebenarnya simple Terra itu, nggak terlalu ke pupuk, cukup air aja. Kalau pakai pupuk ya paling tanaman-tanamannya, misalnya tanaman-tanaman gedenya ini mungkin di sekitar dianya kita taruh. Oh gitu. Jadi untuk yang semprot kita pun pakainya paling kita tetesin di medianya, bukan untuk disemprot di daunnya, karena residunya itu takutnya dia kan itu kalau nggak salah dari bubuk ya, Iya. bubuk itu nanti takutnya kering ke sisa, nggak kebilas, nanti daunnya pada bolong. Nah itu dia. Jadi nggak rekomen untuk dispray pakai pupuk cair. Gitu. Paling kita tetes di tanaman-tanaman gedenya, bukan di lumutnya. Nah, kita akan bikin balut semi Terra untuk cupang. Ya, Tingkat kesulitan awalnya itu di saat pembikinan itu apa, terus kalaupun udah jadi tingkat kesulitan untuk maintenance-nya kira-kira apa? hampir ini gampang ya, nggak ada tingkat kesulitan kecuali apa, harus sabar. Oh gitu. Cuma itu aja, kita naruh banyak tanaman itu nggak terlalu perlu sebenarnya, karena di kan diangkat ya, berarti dari air ke darat itu lebih gampang tumbuhnya. Iya. Karena kita nggak perlu kuras, nggak ada lawan alga apa itu nutrisi apa. Iya. Nah itu nggak terlalu di sini. Lebih gampang sih, hampir nggak ada kesulitan. Untuk perawatannya, maintenance itu cuma spray, Iya. sehari sekali bisa. Nah, Kalau udah mature, udah jadi ya 2 hari 3 hari, yang penting di dalam ruangan itu aman. oh gitu. Itu iya, kayak kita tanaman darat ini merawatnya hampir sama. Itu kayak Cryptanthus kan? Ini Cryptanthus, jadi saya Cryptanthus bromelia masih sama. Iya kan? Ya jenis kayak nanas-nanas lah ya. Sama. Apalagi ini, dia selama dia dalam ini ada diketek daunnya ini ada air, enggak. Diketek maksudnya apa sih? Di sela-selanya ini loh. Oh, itu diketek. Iya. Ya. Jadi hampir nggak ada kesulitan untuk maintenance ini. Yang penting dia matahari cahayanya cukup. Cahaya cukup. Cahaya cukup. Nah, Pupuk nggak terlalu rekomen. cahaya harus cahaya cukup kata Pak Buyung. Nah ini nanti rencananya sama anak saya tuh mau ditaruh di kamar yang notabene-nya itu ada AC-nya. Nah gimana? Untuk AC sendiri agak apa ya? AC itu lebih cepat nguapin air ya. Iya. Nah, khususnya yang di lumut. Untuk tanaman yang lain mungkin agak masih kuat. Tapi untuk lumut kendalanya kalau untuk di AC. Berarti gimana dong? Nggak rekomen dong? Nggak rekomen kalau untuk di ruangan AC yang apa ya, dia misalnya 16, paling di suhu ruangan biasa 20 masih bisa. AC kalau saya kan emang biasa di setel di 16. Nah, Berarti nggak rekomen dong? di 16 nanti kering.
Kering. Padahal dingin tapi kering. Iya. Nanti ujung-ujung daunnya kering. Berarti nggak bisa dong taruh kamar. Nanti paling tanamannya ya disesuaikan ya. Disesuaikan lagi Bisa, ya? disesuaikan lagi. Kayak Fitonia mungkin bisa, karena dia emang tanaman buat apa ya, pot plant ya. Iya. Masih bisa mungkin kalau untuk Fitonia. Kalau ini kan buat Paludarium, emang dipakai buat aquascape juga. Homa kan ini? Homa lumina, Silver powder bukan? silver red powder. Silver red ya. Ini kan endemik Kalimantan semua atau gimana sih? Yang ini Jawa. Jawa. Iya. Kalau silver ini Jawa. Yang paling dicari ya sebenarnya yang Jawa daripada yang Borneo. Karena mungkin tingkat adaptasinya kali ya lebih susah atau gimana? Apa Cuma apa ya, Jawa Barat soalnya. Oh. Cuma Jawa Barat. Kalau Borneo luas. Iya. Di semua tempat mungkin hampir ada ya. Iya, benar-benar. Oh gitu. Sebenarnya. Berarti emang tingkat kesulitannya bisa dibilang lebih minim dibandingkan aquascape itu sendiri kan? Iya. Kalau untuk terrarium seperti ini, Iya. apalagi nanti kita akan bikin untuk cupang. Jadi yang kata Pak Buyung mau dicowakin, Nah, ya sebagian depannya ya. dicowakin sebagian depannya kayak gitu kan? Berarti nggak butuh maintenance yang kayak gimana lah ya? Iya. Cuma semprot aja Yang penting jangan lupa faktor sirkulasi udara sama pencahayaan. cahayaan. Selain itu nggak ada lagi. Itu cukup sih. Cukup, nggak dibutuhkan apa ini apa itu lagi nggak ya? Enggak, selama itu masih basah, masih lembab, itu udah aman. Di AC nggak ada salahnya dicoba. Di AC nggak ada. Kalau mati emang bisa kesini lagi kan ya? Beberapa tanaman ini bisa loh dia, di AC bisa. Berarti kan emang nggak rekomen di AC tapi sesuai dengan tanamannya gitu Bisa, aja kan? iya, kalau tanamannya disesuaikan bisa. Oh begitu. Ya, Banyak soalnya yang pakai AC, ya mereka selalu lembab, itu bisa juga. Kalau disemprot, ini kan butuh lembab, disemprot, otomatis ada air yang ninggal di sini toh. Iya. Berarti dia juga lama-lama juga penuh. Nah itu dia, itu yang disemprot, kita yang penting mereka basah aja. Gitu. Makanya kalau udah tumbuh tanpa disemprot pun ya nanti semprotnya udah cukup. Oh gitu. Kita tuang air setengah gelas pun dia nggak bakal tumpah karena keserap kayu. Apalagi Sphagnum moss ini kan, Iya. lumut-lumut ini dia nyerap, Oke. jadi nggak bakal tumpah. Oke. Lumayan sih, bisa apa ya? Akuariumnya kan bisa 1 sentian lah sehari itu ya. Iya. 2 hari 3 hari itu ya. Iya, nggak luber lah. Berarti ini kan mungkin yang udah mayoritas emang udah pada tahu lah apa itu palut atau terrarium ya kan. Tapi nggak ada salahnya bagi yang mau nyoba. Wah, saya udah mungkin lagi-lagi capek di dalam dunia aquascape, mungkin bisa bikin terrarium seperti ini ya Pak Buyo Nggak ya. mau nguras apa. Ya, nguras tenaga ya kan. Iya. Namanya hidup kan butuh perubahan dan warna ya kan. Iya, betul. Nggak ada salahnya untuk nyoba terrarium baru. ini. Kalau emang mau tanya-tanya apa ya, emang bisa langsung ke Sanggar Aquascape Bintaro. Cuma ya itu tadi, kalau seumpama ada yang tanya, ya jangan tanya aja ya kan. Ya semua itu ya emang Pak Buyung orangnya slow ya kan. Cuma jangan tanya aja. Dan mungkin bisa nanti disertakan nomor WA atau bisa hubungin Pak Buyung sendiri ya kan. Nah, gimana kalau kita langsung bikin aja apa yang tadi? Terrarium untuk cupang. Terrarium untuk cupang di akuarium yang udah disiapkan. Aquarium chapter itu apa? Shallow tank. Shallow tank, slim tank, cebol tank. Cebol tank. Terserah yang mau itu. Pokoknya dia ceper. Nah, mau ini ukuran berapa tingginya? Itu 5 cm. 5 cm. Untuk ukuran cupang sebenarnya sih agak tinggi nggak? Harusnya agak tinggi ya, sekitar Harusnya agak tinggi. 15 10 lah ya. itu lebih aman 10. 10. Maksudnya ada sih kita nanti tank yang lebih pendek dari 10 cm itu bisa kita pakai cupang. Ikan kardinal aman deh. Tera pakai ikan gitu. Iya, Tera pakai ikan. Mungkin nanti kita akan melihat
step by stepnya dari Pak Buyung akan bikin terarium cupangnya, ya kan? Bahannya ada semua kan? Bahannya ada, insya Allah ada. Semuanya ada kan? Ya udah kita siapin ya. Di Om. belakang. Wah, jauh banget ya. Di Belakangnya kayaknya jauh banget sana ya. Kayaknya nggak enak banget, belakangnya jauh banget. Ya udah, kita ikutin Pak Buyung untuk bikin terarium cupang ini.